Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Komarudin dan Ibu Titin Yulianti selaku dosen penanggung jawab dari mata kuliah Sistem Pakar dan kepada teman-teman yang menonton video ini. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan hubungan keterkaitan antara mata kuliah Sistem Pakar dengan MBKM yang saya jalani di semester 6 kemarin. Sebelum lanjut lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Budi Cahyono dari Universitas Lampung dengan program studi S1 Teknik Informatika. Oke, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang sistem pakar. Jadi apa sih yang terbayang di pikiran teman-teman tentang apa itu sistem pakar? Jadi sistem pakar itu adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfungsi untuk meniru kemampuan dan pengetahuan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Jadi ahli dalam bidang tertentu itu contohnya kayak dia ahli di bidang pendidikan, kemudian dia ahli di bidang kesehatan begitu. Jadi sistem pakar itu dirancang untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang biasanya memerlukan keahlian manusia. Sistem pakar dapat memberikan rekomendasi, diagnosis, atau solusi atas masalah yang dihadapi pengguna berdasarkan pengetahuan yang telah diprogramkan ke dalamnya. Nah, apa aja sih yang termasuk ke sistem pakar? Jadi yang termasuk ke dalam sistem pakar itu ada interpretasi, prediksi, diagnosis, desain, planning, monitoring, debugging, represi, instruction, dan terakhir adalah kontrol. Oke, setelah mengenali apa itu tentang sistem pakar, eh, teman-teman penasaran nggak sih sistem pakar yang sekarang ini itu apa aja? Jadi untuk sistem pakar yang sekarang ini tuh ada kayak sistem diagnostik medis, kemudian ada sistem rekomendasi produk, kemudian ada sistem perancangan keuangan, sistem penjadwalan, dan yang terakhir adalah sistem pembelajaran adaptif. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui tuh apa aja sih komponen utama yang ada di sistem pakar. Jadi yang pertama itu komponen yang paling penting adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Jadi berisi fakta-fakta atau aturan-aturan yang berkaitan dengan domain tertentu. Basis pengetahuan ini bisa diperoleh dari ahli atau melalui berbagai sumber informasi. Kemudian yang kedua itu adalah mesin inferensi atau inference engine. Jadi bagian dari sistem yang berfungsi untuk memproses informasi dari basis pengetahuan dan data yang diberikan oleh pengguna untuk menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi. Kemudian yang ketiga itu adalah antarmuka pengguna atau user interface. Jadi selanjutnya sarana komunikasi antara sistem dan pengguna, di mana pengguna itu memasukkan data atau pertanyaan dan menerima hasil dari sistem pakar. Itu ada nih di antarmuka pengguna atau user interface. Kemudian selanjutnya itu ada subsistem akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition subsystem. Jadi ini tuh berfungsi untuk mengumpulkan dan memperbarui pengetahuan yang ada di dalam sistem. Nah, itu komponennya tuh. Dan yang terakhir adalah subsistem penjelasan atau explanation subsystem. Jadi untuk komponen terakhir ini menjelaskan alasan dibalik kesimpulan atau rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Jadi membantu pengguna memahami bagaimana keputusan dibuat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem pakar, komponennya, dan eh, kita bakal cari tahu tentang manfaat dari sistem pakar itu. Nah, jadi manfaat dari sistem pakar yang udah ada, kayak yang disebut tadi, seperti diagnosis penyakit. Jadi, sistem manfaat dari sistem pakar itu yang pertama adalah menghemat waktu dan biaya. Jadi, sistem pakar ini memungkinkan penyelesaian masalah tanpa perlu konsultasi langsung dengan para ahli. Kemudian yang kedua itu konsistensi dan akurasi. Jadi, sistem pakar tuh manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah konsistensi dan akurasi. Itu mengurangi kesalahan manusia dan memberikan hasil yang konsisten. Dan yang terakhir adalah ini yang paling bagus nih untuk manfaat sistem pakar, yaitu peningkatan efisiensi. Itu sistem pakar itu dapat bekerja eh, tanpa lelah atau 24/7 bisa dibilang dengan 24/7 atau tanpa lelah gitu sistem pakar. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui itu CPMK dari eh, mata kuliah sistem pakar. Jadi CPMK itu adalah singkatan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu memiliki capaian pembelajarannya sendiri-sendiri. Jadi CPMK itu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa itu. Jadi kita akan tahu untuk CPMK dari sistem pakar itu apa aja sih?
Nah, untuk CPMK yang pertama itu adalah memahami dasar-dasar sistem bakar. Jadi mahasiswa itu harus mampu menjelaskan konsep dasar dan komponen utama sistem bakar. Kemudian menganalisis dan mendesain sistem bakar. Jadi capaian kedua itu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dan mendesain sistem bakar yang sesuai dengan domain tertentu. Selanjutnya, capaian ketiga itu mengimplementasikan sistem bakar. Jadi mahasiswa itu harus mampu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem bakar menggunakan perangkat lunak yang sesuai. Selanjutnya itu CPMK selanjutnya yang keempat mengelola basis pengetahuan. Jadi mahasiswa itu diharapkan mampu mengumpulkan, mengelola, dan memperbarui pengetahuan yang ada dalam sistem pakar. Selanjutnya yang terakhir atau nomor lima yaitu capaian pembelajaran mata kuliah sistem pakar adalah memahami aplikasi sistem pakar dalam berbagai bidang. Nah, jadi eh, capaian itu mahasiswa tuh harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan sistem pakar dalam berbagai bidang seperti medis, keuangan, dan industri dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Jadi kalau kita belajar sistem pakar, apa sih yang kita dapetin? Nah, ini nih. Kalau kita belajar sistem pakar, keterampilan yang kita dapat dari belajar sistem pakar itu yang pertama adalah memahami model-model representasi. Oke, selanjutnya, setelah kita memahami model-model representasi pengetahuan, kita itu juga bakal mendapatkan keterampilan untuk menarik kesimpulan atau interference dari fakta. Yang selanjutnya, kita tuh bakal bisa untuk menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai. Selanjutnya juga, kita bakal mendapatkan keterampilan untuk bisa mengembangkan sistem bakar. Kemudian juga diikuti dengan menggunakan mesin inferensi, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan komponen-komponen sistem bakar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang MBKM yang saya ikuti di semester 6 kemarin. Jadi MBKM yang saya ikuti adalah studi independen dengan mitra PT Kelima Sistran Multimedia atau biasa disebut dengan Infinite Learning. Jadi kelas yang saya ambil adalah IBM Advance, IBM Academy Advance AI. Jadi gambarannya di sini saya full belajar tentang AI. Nah, untuk kegiatan yang saya lakukan sendiri yaitu seperti biasa saya melakukan kuliah teori praktek kuliah MBKM itu dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Itu untuk jam sinkronus. Kemudian dilanjutkan dengan jam asinkronus yang dimulai dari jam 1 hingga jam 10 malam. Nah, jam asinkronus itu biasanya lebih identik dengan praktik. Jadi, untuk kuliah di MBKM di Infinite Learning itu dari jam 9 sampai jam 12 itu kita kuliah biasa, teori, dan beberapa juga ada diselingi dengan praktek. Dan kemudian untuk dari jam 1 sampai jam 10 malam itu kita full praktik. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada juga tugas harian yang setiap hari setelah kita teori dan praktik kita akan mendapatkan challenge atau tugas harian yang wajib dikumpulkan. Selanjutnya kita juga melakukan presentasi yang itu harus dilakukan oleh masing-masing individu atau per kelompok jika dibagikan kelompok untuk mengetahui hasil dari perkuliahan seperti itu. Dan yang terakhir adalah tantangan besar atau eh, challenge yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk lulus dari Infinite Learning, capstone project, dan dokumentasi terakhir adalah dokumentasi ketika kelulusan saya. Nah, di sini kita akan membahas tentang lebih mendalam tentang capstone project yang saya lakukan. Nah, capstone project atau biasa disebut masif. Nah, masif sendiri ini dibagi dua, masif individu dengan masif collab. Nah, untuk masif individu itu dia hanya jika dia mengambil kelas AI, maka dia akan satu tim dengan AI. Nah, di sini saya satu tim dengan kelas web. Jadi disebut dengan massive collaboration. Nah, di sini sendiri saya bertugas sebagai machine learning operation atau ML Ops. Nah, tugas ML Ops sendiri dalam proyek web yang kita kerjakan yaitu dibagi menjadi tiga. Yaitu yang pertama itu pengembangan model machine learning. Nah, yang saya lakukan di sini adalah yang pertama, saya melakukan data collection dan pre-processing. Kemudian melakukan model training. Yang terakhir adalah model evaluation. Dan untuk tugas kedua, di sini saya melakukan integrasi dan deployment. Setelah model jadi, kita bakal melakukan integrasi dan melakukan deploy ke website menggunakan Hugging Face. Oke, untuk task ketiga, yaitu saya melakukan monitoring dan maintenance.
Di sini saya sebagai anggota AI, di sini saya bertugas untuk memelihara sistem dari AI sendiri. Dan ini ada link GitHub yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi grup, di deskripsi video YouTube ini. Nah, ini adalah hasil dari Massive Collab, dan ini adalah hasil untuk dari anak AI, dan ini adalah hasil dari anak website. Nah, di sini dapat kita lihat untuk chatbot sendiri kita sudah memiliki dua versi ya, yang sudah versi terbarukan ini adalah versi kedua, dan ini adalah website kita di mana nanti chatbotnya itu akan tampil di bagian sini. Oke, selanjutnya ini adalah transkrip nilai yang saya dapat karena saya telah selesai karena saya sudah menyelesaikan semua tahapan termasuk Massive Collab. Nah, ini adalah transkrip dari hard skill dan soft skill dengan nilai yang sudah tertera. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keterkaitan yang perlu yang diperlukan untuk konversi nilai dengan mata kuliah sistem pakar. Jadi di sini keterkaitan MBKM dengan sistem pakar itu ada di beberapa mata kuliah yang saya pelajari yang dia keterkaitan dengan sistem pakar. Nah, yang pertama itu adalah generative learning, yaitu eh, dalam kelas AI generative learning ini saya belajar tentang konsep dasar model generatif dan bagaimana menggunakannya untuk mewujudkan ide-ide kreatif dalam industri. Jadi menurut saya ini sangat relevan dengan sistem pakar karena model generatif dapat digunakan untuk menghasilkan jawaban atau solusi berdasarkan input pengguna. Jadi untuk contoh sendiri dari model generatif learning itu sistem pakar itu dalam bidang medis dapat menggunakan generatif AI untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada Watson X Data dan Fundamental of Machine Learning. Nah, keterkaitan dengan Watson X Data sendiri di mata kuliah Watson X Data dan Machine Learning membahas penggunaan Watson X Data untuk melakukan analisis data, meningkatkan kualitas data untuk model AI, dan mengurangi biaya penyimpanan data. Jadi sistem pakar itu seringkali bergantung pada analis data yang akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi contoh sistem pakar untuk Watson X Data itu dalam bidang keuangan dapat menggunakan Watson X Data untuk menganalisis data historis dan memberikan rekomendasi investasi yang lebih akurat. Selanjutnya, keterkaitan yang ketiga adalah mata kuliah di bagian Deep Learning Foundation. Jadi saya itu belajar tentang konsep dasar Deep Learning dan TensorFlow untuk menyelesaikan masalah penggunaan Deep Learning. Sistem pakar seringkali menggunakan teknik Deep Learning untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi seperti pengenalan suara atau pengolahan gambar. Untuk keterkaitan contohnya itu, sistem pakar dalam bidang medis dapat menggunakan deep learning untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan citra X-ray atau MRI. Kemudian yang terakhir adalah AI governance. Jadi keterkaitan yang terakhir dari MBKM dan Deep Learning dengan mata kuliah sistem pakar itu adalah AI governance. Jadi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengelolaan AI, kebijakan, praktik, dan penggunaan AI dalam berbagai industri. Sistem pakar harus diimplementasikan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Jadi contohnya itu sistem pakar dalam bidang keamanan dapat menggunakan AI governance untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan teknologi AI. Jadi dari mata kuliah di atas yang saya pelajari di MBKM seperti generatif AI, kemudian Watson X Data, Fundamental of Machine Learning, Deep Learning, dan serta AI Governance, saya langsung mempelajari algoritma yang relevan untuk sistem pakar. Dan besar harapan saya untuk mata kuliah yang saya pelajari di MBKM dapat dikonversi dengan CPMK yang ada di kampus Universitas Lampung. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.